Oke teman-teman, selamat siang. Ketemu lagi dengan Surya MS dari Ten Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan update teman-teman. Ini adalah update yang sebelumnya telah saya buat videonya, yaitu tanggal 9 Juni. Yaitu ada MDK, TPIA, LPKR, BNPA, Agro, AMRT, Cepin, Jepwa Main, Asa, Esa, Arto, Gia, Isat, Medco, Elsa. Dari beberapa saham yang saya ulas itu, ternyata ada beberapa yang bagus teman-teman ya. Walaupun ada sebagian yang balik kanan seperti itu. Oke, namun sebelumnya saya sampaikan teman-teman ya, teman-teman mesti berhati-hati, saya tidak terima titip dana trading, hati-hati grup palsu, kemudian hati-hati adanya komen palsu mengatasnamakan saya dan menawarkan jasa trading ataupun konsultasi. Oke teman-teman, untuk siang hari ini, sampai sesi sesi 1 selesai ini ya, kalau kita lihat untuk IHSG, 2 hari ini ya teman-teman, dia masih belum berhasil break 6.000, oke sebentar ketutup, 6.121. Itu adalah resistan retracement 50 ya teman-teman. Jadi resistan dari IHSG di sini. Nah kalau kita lihat ini adalah resistannya yang cukup kuat teman-teman. Kalau kita tarik ke sini, nah di area ini adalah banyak sekali titik yang disentuh dan kembali turun dari situ untuk IHSG. Jadi 6.121 itu cukup penting. Kalau bisa break, kemungkinan besar IHSG akan ke 6.200-an, dan saham-saham tentu diperlukan dorongan dari saham-saham ya teman-teman, saham-saham yang market cap-nya tinggi seperti itu. Kalau kita lihat nih posisi dari composite, pendukungnya adalah ini ada saham-saham dengan market cap besar, 20 urutan market cap besar, ada BCA, BRI, Telkom, yang hijau hanya BRI ya, kemudian TPIA, kemudian DCII, ICBP, dan BRIS, SMMA, dan TBIG teman-temannya. Lainnya dalam kondisi merah. Oke, seperti itu. Kalau kita lihat kondisi regional sebenarnya tidak ini ya, teman-teman, tidak ada yang spesial. Kalau kita lihat ini Hang Seng ya, tidak ada yang spesial ya teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 5 hari pergerakannya sideways di sekitaran ini, harga ini ya teman-teman. Kemudian STI ya juga sama ya, kita lihat untuk Nikkei juga sama teman-teman ya. Jadi regional sebenarnya tidak ada yang spesial. Kondisi IHSG sendiri saat ini sedang berada dekat dengan resistan di retracement 50 atau di sekitar 6121. Oke, beberapa hari yang lalu teman-teman, di tanggal 9 saya sudah menganalisa beberapa saham ya. Ternyata tuh ada beberapa saham yang pergerakannya bagus teman-teman ya. Salah satunya adalah LPKR ya. LPKR teman-teman, LPKR itu di scanner saya waktu itu terbaca di sekitar tanggal 9 Juni ya teman-teman. 9 Juni itu pada saat di sini ya, ini teman-teman, ini di 9 Juni terdeteksi harganya, saya lupa dengan scanner apa. Saya bahas di 9 Juni ya waktu itu. Terus 2 hari dia berkonsolidasi di area yang saya beri warna orange ini ya, dia konsolidasi itu ya. Memang sebenarnya setiap saham itu ketika dia bergerak setelah break, setelah dia bergerak dia break ya, waktu itu kan saya kotak juga ada volume, bergerak ada break, kemudian di sini MACD-nya juga cenderung naik ya, kemudian momentumnya juga akhirnya momentumnya break terus seperti itu. Memang kalau kita lihat ini pergerakan cukup bagus ya. Jadi ketika dia naik itu ada pause sebentar yang di area orange ini. Jadi bergerak, beristirahat sebentar, baru kemudian break seperti itu. Dan kalau kita lihat di area istirahatnya itu adalah di area resistan yang udah dijebol. Sebelumnya udah dijebol, terus kemudian dites lagi beberapa kali. Istilahnya pullback di area situ, walaupun setelah break itu untuk LPKR sempat ke 187, kemudian kembali lagi ke 170-an ya. 177, 1, 2, 3 hari ya, start hari ini dari sekitar 177 dia langsung menguat berapa lapis ini. Ada menguat di, oke sebentar saya geser. Dia menguat dari 23 retracement, dia sampai 23, 38, 50, 61, hampir ke 78. Jadi kenaikan hari ini breaknya keren sekali untuk LPKR. Jadi memang seperti ini saham ya. Jadi kalau
eh, dia benar-benar ada dorongan volume seperti ini, maka larinya bisa berlapis-lapis teman-teman ya. Oke, berlapis-lapis. Ini menurut saya memang kemarin setupnya bagus sekali pada saat indikator menguat, harga menguat, ada kecenderungan dari volume awal yang menguat, baru kemudian pada saat sideways volumenya kecil ya di sini, pada saat sideways kan volumenya kecil, baru kemudian break lagi dengan dorongan volume. Ini adalah satu setup yang bagus dan teman-teman hafalin saja. Saham-saham yang secara technical setupnya bagus adalah yang seperti itu. Oke, kemudian setelah LPKR adalah yang menarik juga di tanggal 9 itu sudah saya ulas adalah MDKA. MDKA ya teman-teman. Nah seperti ini, MDKA sekilas aja nih memang ini saham dulu sering banget saya trading. Ini barang saat ini setupnya lagi bagus. Nah ini kemarin ya di analisa saya tanggal 9 itu. Saya perbesar dulu teman-teman. Nah, di analisa saya kemarin yang saya kotakin ini, yang saya beri kotak di bawah ini terlihat, nah di sini ya teman-teman. Di sini terlihat pada waktu itu MACD-nya belum tinggi. Tiba-tiba sejak tanggal 10 ya, itu terus tiba-tiba tinggi ya teman-teman. Kalau kita lihat dari momentum, pada waktu itu momentumnya masih di 0, start langsung dia ada di area atas 100. Jadi pergerakan dari MDKA ini memang niat teman-teman dari tanggal 9, sebentar saya cek dulu tanggal 9 tuh di sini ya. Di sini, jadi di area ini, candle yang ini, dia pada saat naik sama dengan LPKR tadi, dia sempat turun dulu 2 hari, baru hari ini naik ya. Kalau kita lihat candlenya seperti ini, urutannya dan seperti ini. Ya memang tipikal dari MDK seperti itu. Ini cukup lebar juga pergerakannya. Kalau teman-teman nggak hafal mungkin sudah cut loss. Tapi kalau teman-teman bisa mengatur money management dengan baik untuk MDKA ini cukup menarik pergerakannya menurut saya. Oke teman-teman, karena untuk MDKA ini dia sudah hampir tembus high-nya ya. Saya di sini bikinkan target kenaikannya apabila MDK ini melanjutkan kenaikannya ya teman-teman. Jadi untuk melihat target kenaikannya ini saya gunakan dari swing high di sini teman-teman. Oke, di swing high-nya di atas nih, kemudian saya tarik ke bawah. Oke, ini ketarik ya. Oke, jadi dari sini teman-teman, saya agak kerepotan kalau narik dengan ini ya, gambar di Mira ini, mohon maaf dulu. Oke, sebentar saya oke, nggak usah pakai itu aja. Jadi saya tarik dari sini. Ya, kemudian sampai sini teman-teman ya. Dalam tren turun ini, terus kemudian naik ke atas ya. Kalau dia misalkan udah tembus di 100-nya atau di sekitaran 3000 ya teman-teman, maka target kenaikan dari MDK ini adalah di sini teman-teman, di 3500. Sementara itu aja dulu karena MDK juga belum tembus di 3000. Cuman ini kalau ngelihat pergerakannya, harga di atas MA5, MA20 dan MA200. Bagus sekali, secara volume sih belum ada yang signifikan, tapi indikator MACD dan momentumnya udah sangat bagus sekali. Kemudian beberapa saham yang masuk saya analisa kemarin tuh seperti ini. Untuk TPA masih on track ya teman-teman, OTW secara track dia masih masuk channel seperti ini. Memang dia masih berjuang harus tembus di retracement ini teman-teman, di 23 ya. Ini di 23 retracement. Kalau misalkan dia sudah masuk yang kuning ini, udah masuk area confirm. Secara MACD oke teman-teman, tinggal volumenya aja yang diperlukan untuk mendorong kenaikan menembus resisten 23,6 retracement di kisaran 8.300-an. Kemudian ada Cepin, Main, dan Java. Saya nggak positioning, cuman kemarin memang melihat sinyal salah satunya kuat. Ya, Cepin. Cepin kemarin memang bagus ya teman-teman, di sinyalnya di tanggal 9 Juni itu bagus, tapi 3 hari juga turun. Memang kondisi saham ya saat ini seperti itu teman-teman. Jadi kalau yang saya bilang kemarin, marketnya memang kadang agak susah ditebak ya. Jadi 1 hari naik, kemudian 2-3 hari bisa turun. Nah, kondisi seperti ini mengharuskan teman-teman disiplin untuk take profit. Jadi ketika
harganya sudah di resist, ya take profit aja dulu. Kalau harganya nanti turun lagi, misalkan kayak gini, kayak Cepin ini dia berada tepat di support 38 retracement atau di sekitaran 6.750. Kita lihat closing-nya kalau misalkan turun, ya ini ada MA 200 di sekitar 6.400 atau di support 23 retracement, ya cukup menarik di area situ. Tapi mesti harus dipantau juga ya, karena Cepin ini cukup volatil juga, Cepin dan teman-teman. Main kemarin saya sertakan juga, nih harganya masih berada di area orange. Itu orange itu saya bikin seperti itu. Kemudian Java, saya belum positioning teman-teman, hanya menganalisa saja. Ini Java juga masih dalam range. Secara MACD cenderung melemah, momentum semuanya melemah ya teman-teman. Kemudian ada Arto. Nah, Arto ini masih oke sebenarnya pergerakannya kalau teman-teman lihat ya. Ini barang masih oke ya, cuman memang sudah nggak sekenceng yang kemarin-kemarin naik fenomenal itu ya teman-teman. Kemudian Indosat teman-teman ya. Indosat juga masih oke, cuman teman-teman ini mesti sabar, ini barang ya nggak jauh-jauh amat sih saat ini pergerakannya. Saat ini nggak kenceng-kenceng sekali pergerakannya. Nah seperti ini ya. Tapi sekali teman-teman dapat di area yang bagus belinya, kayak di area-area 38 tuh, kalau naik juga bisa 2-3 tingkat seperti itu. Indosat. Kemudian ada lagi Medco Elsa. Nah, untuk Medco setelah dia nembus ini teman-teman, setelah kemarin nyentuh di retracement 78, dia berkonsolidasi 4 hari, termasuk hari ini pun masih konsolidasi, dan ini wajar karena memang Inco habis naik dari 2 support di bawahnya. Saat ini supportnya ada di 76,4 retracement atau di 732. Oke aja sih secara pergerakan, masih oke ya. Kalau Elsa ini termasuk juga yang saya analisa tanggal 9 Juni kemarin. Untuk Elsa ya pergerakannya masih oke ya, cuman memang belum pergi jauh, belum kemana-mana. Kalau kita bandingin dari analisa tanggal 9 Juni, harganya hari ini ya masih di situ-situ aja, konsolidasi di area MA 200-nya. Oke, seperti itu. Kalau kita lihat nih, kalau saya lihat dari ini yang banyak bergerak di running trade saya adalah sektor properti teman-teman ya, LPKR ya. Kemudian ini ada LPKR. Terus tadi apa ya, Pawon ya, Pakuwon, Jati, ya kan dia dari dasar nih seperti ini teman-teman. Ini mungkin nanti sore akan masuk sinyal untuk Pakuwon ya teman-teman. Saya lihat juga yang lainnya, contohnya Asri gimana. Ya ini Asri juga ya teman-teman. Pakuwon, Asri, kemudian SMRA coba. SMRA dia tadi naik tapi turun lagi. Kemudian kalau Kija kemarin sempat masuk ini sinyal ya. Tanggal berapa saya lupa, turun lagi, tapi hari ini dia ada rejection, turun terus ada rejection. Kalau base hari ini naik juga. Sepertinya sektor properti hari ini teman-teman bakalan masuk di scanner banyak hari ini. Oke, demikian aja teman-teman, nanti sore saya update untuk sektor properti ya. Terima kasih teman-teman semuanya.